Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian. Mari merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-34 dengan judul perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Sebelum merenungkan firman Tuhan bersama, mari berdoa. Hati kami siap ya Tuhan, hidup kami siap untuk mendengarkan firman. Kiranya kami dapat serius dan peka untuk memahami kehendak Tuhan melewati firman-Mu. Sertai hamba-Mu, berkati kami umat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya beri tema kecil untuk firman Tuhan bagi kita, yaitu peka dengan hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat sekalian, ketika seseorang yang kita kasihi hendak pergi meninggalkan kita, baik sementara maupun selama-lamanya karena meninggal dunia, biasanya melewati pemberitahuan atau rencana secara langsung, atau bisa saja dengan cara yang tidak langsung, bisa melalui firasat atau tanda-tanda. Tetapi juga tidak jarang terjadi saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selamanya karena meninggal atau pergi jauh dan tidak kembali. Kita tidak menyangkanya, kita merasa tidak ada tanda-tanda atau firasat. Sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang yang saling mengasihi pasti ada kontak batin. Tentu ada tanda-tanda atau firasat. Kalau sampai kita tidak menyadarinya, berarti kita yang kurang peka atau bahkan tidak peka sama sekali. Yesus sudah berkali-kali menyampaikan tanda-tanda kepada murid-murid tentang penderitaan dan akhir hidup yang harus ia tanggung diakibatkan oleh dosa manusia. Tetapi yang membuat mereka tidak peka adalah ketika mereka memikirkan hal-hal yang berbeda tentang Yesus. Dan Yesus datang sebagai raja berdasarkan versi manusia, bukan berdasarkan versi Allah atau cara Allah. Padahal sebenarnya Bapak, Ibu, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, kehadiran Yesus ke dalam dunia lebih dari sekedar apa yang dipikirkan oleh manusia. Mungkin pada saat itu murid-murid menyangka Yesus datang sebagai raja yang duduk di atas tahta memerintah dan bahkan memiliki prajurit-prajurit yang tangguh yang dapat membuat posisi mereka lebih aman dan nyaman daripada situasi pada saat itu. Namun perkara itu menjadi tersembunyi karena mereka justru sibuk berpikir demikian. Sibuk dengan konsep mereka sendiri tentang kehadiran Yesus bukan berdasarkan kehendak dan rencana Allah yang sesungguhnya, yaitu mengalami penderitaan dan bahkan berkorban demi manusia dapat berdamai kembali dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat, barangkali kita juga bisa berpikir demikian, tidak peka tentang cara Allah menunjukkan karunia, menunjukkan talenta, berkat, pengajaran, pengasihannya, bahkan pengorbanannya, bahkan lagi hadiratnya dalam hidup kita. Karena kita sibuk memikirkan konsep atau versi kita tentang Tuhan, dan bahkan malah bisa membuat kita salah paham terhadap Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mengasah, melatih, terbiasa peka dengan hadirat Tuhan dalam hidup kita, agar kita dituntun memahami kehendak-Nya dan kita tidak menjadi salah persepsi tentang Tuhan, melainkan kita dapat mengalami setiap saat hadirat Tuhan dalam
kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Ampuni kami manusia ini Tuhan, yang terkadang terlalu sibuk dengan cara berpikir kami tentang Tuhan, namun tidak memandang hidup ini berdasarkan kehendak-Mu. Sekarang Tuhan, ubahlah hidup kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, dengan apa yang Kau kehendaki. Ajarkan kami peka, ajarkan kami mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.